Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aura Salsabila Safa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, kelas B2, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah melimpahkan segala karunia dan nikmatnya sehingga kita semua sampai saat ini dapat merasakan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tidak lupa, sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menerima syafaatnya di hari akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita hari ini adalah tentang modernisasi agama. Seperti yang kita semua saat ini sudah tahu, sekarang pada zaman saat ini bisa dibilang sebagai zaman yang modern, karena semua teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Dengan majunya teknologi saat ini, tidak jarang kita sebagai manusia justru malah lalai, dan tak jarang kita malah tersesat. Dalam artian, kita tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Seharusnya kita sebagai umat muslim semakin mudah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja, jika di era dulu saat teknologi belum secanggih saat ini, untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang keislaman, kita sebagai umat muslim hendaknya datang secara langsung ke tempat di mana acara pengajian itu diadakan. Dan tak jarang kita sebagai umat muslim bermalas-malasan untuk bisa datang ke tempat pengajian tersebut. Namun sekarang dengan adanya teknologi yang semakin canggih, banyaknya media sosial, banyaknya internet yang bisa kita akses, seharusnya kita mampu untuk lebih menambah ketaatan kepada Allah. Karena di dalam media sosial banyak sekali konten-konten tentang ceramah terkait pembahasan keilmuan Islam. Seharusnya kita mampu untuk mengaksesnya di mana saja dan menambah keilmuan kita menjadi lebih dalam lagi. Namun, justru yang disayangkan saat ini, banyak dari kita semakin menjauh dan sibuk akan tugas kita masing-masing. Harusnya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, kita semua memanfaatkan akal dan kecanggihan teknologi masa kini untuk saling berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan. Karena seperti yang kita ketahui, kita semua bisa menyebarkan banyak hal baik melalui sosial media. Kita dapat menyebarkan banyak hal-hal baik, hal positif ke seluruh dunia melalui internet. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita dapat menjadi amal jariah untuk kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita menyebarkan keburukan, maka kita akan mendapat dosa jariah yang akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia, serta akan menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang yang sudah melihatnya. Ketika kita sukarela berbuat kebaikan, maka bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan senantiasa membalas seluruh perbuatan kita tanpa terkecuali. Sebab Allah selalu mengawasi apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang baik. Sehingga kita harus selalu berbuat baik meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat, karena Allah dan malaikatnya selalu melihat serta mengawasi apapun yang kita lakukan.
Sesuai dengan sabda Rasul yang artinya sebagai berikut, engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika ingin berbuat baik, maka jangan menunggu agar dilihat oleh banyak orang. Justru akan lebih bagus jika kita ikhlas dalam berbuat baik, tidak mengharapkan apapun, bahkan tidak meminta sanjungan dari orang lain, karena hanya cukup Allah saja yang tahu. Itu karena ketika kita berbuat baik, contohnya bersedekah di depan banyak orang, maka bisa muncul rasa sombong dalam diri kita. Karena hal ini pula, ketika ingin bersedekah, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan ketika tidak ada banyak orang yang tahu atau sadar bahwa kita sedang bersedekah. Ingatlah selalu untuk senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun dan ikhlas ketika melakukannya. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.